dua sistem pencairan bantuan sembako bagi KPM PKH dan BPNT ke depannya. Ada yang tunai dan ada juga yang dicairkan secara tidak tunai. Bagaimana penjelasannya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan membahas dua sistem pencairan bantuan sembako bagi KPM PKH dan BPNT ke depannya. Akan ada yang dicairkan secara tunai dan ada juga yang dicairkan secara tidak tunai. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, silakan di like terlebih dahulu jika Anda menyukai info ini. Dan bagi yang baru bergabung atau belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tekan juga tombol lonceng agar nantinya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika terdapat informasi terbaru lainnya di channel ini. Teman-teman semuanya, berdasarkan hasil rapat dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Sosial menyampaikan bahwa e-warung kedepannya akan dihapus. Nah teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa kedepannya akan ada dua sistem pencairan bantuan sembako bagi KPM PKH dan BPNT. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem pencairan pertama, mari kita simak terlebih dahulu keterangan Menteri Sosial saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI. Kemudian ini juga saya mindah Pak, kurang lebih 3 juta sekian karena bank tidak mau menyalurkan. Setelah kita kenceng, bank tidak mau nyalurkan 3 juta berapa? Berapa data bank? Lah wong namanya tuh memang IT, Pak. Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, enggak maunya. NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT. Namanya THR, enggak mau nyairkan, Pak. Jadi gimana kita gimana, Pak? Ya sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di pos. Kasihan mereka memang berhak terima. Tapi namanya seperti ini Pak. Ini ada lahir, mohon maaf Pak, ini data menurut Pak Jonan, itu data lama Pak. Jadi ada yang lahir tahun 2043. Bang nggak mau, ada yang lahir 2060. Ini kan bukan kesalahannya penerima kan Pak. Bang nggak mau ini. Jadi akhirnya kita pindah ke PT POS. Sekarang ini lagi persiapan untuk ke PT POS. Kemudian ini tadi IT namanya. Kemudian dusunnya 0. Jadi dusunnya 0. Enggak mau juga. Kemudian RW-nya 0. Kalau di desa kan enggak ada RW, enggak ada RT toh. Ada ya? Ada ya? Ini enggak ada Pak datanya. Jadi enggak bisa ini. Ini sekarang lagi kita rekap untuk kita betulkan. Nah teman-teman semuanya, berdasarkan keterangan tersebut, beliau menyampaikan bahwa akan ada KPM sembako, yaitu KPM PKH dan BPNT, yang bantuan sembakonya diberikan secara tunai. Terdapat sekitar lebih kurang 3 juta penerima manfaat, baik itu KPM PKH atau KPM sembako dan PKH, yang bantuannya kemungkinan akan dicairkan secara tunai. Nah teman-teman semuanya, kenapa demikian? Dikarenakan KPM tersebut datanya ditolak oleh Bank Himbara selaku bank penyalur bantuan sembako untuk dicairkan. Jadi Bank Himbara yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan juga Bank Mandiri
menolak untuk mencairkan bantuan sembako kepada KPM tersebut. Dikarenakan data KPM tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan. Misalnya tahun lahirnya sudah 2060, 2040, dan juga namanya seperti IT, dan ada juga yang namanya THR. Jadi pihak bank menolak untuk mencairkan bantuan sembako kepada KPM tersebut. Nah teman-teman semuanya, dikarenakan KPM tersebut masih layak untuk mendapatkan bantuan, dan juga hal ini bukan kesalahan dari KPM tersebut, dikarenakan ini merupakan data yang lama sehingga perlu untuk diperbaiki. Tetapi Kementerian Sosial mengambil kebijakan untuk tetap mencairkan bantuan sembako kepada KPM tersebut melalui PT Pos Indonesia secara tunai. Dan untuk pencairan di PT Pos saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Nah teman-teman semuanya, jadi bagi teman-teman semuanya yang bantuan sembakonya belum cair, baik itu di bulan Mei, bulan Juni, atau di bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2021, nantinya akan dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Jika teman-teman semuanya termasuk ke dalam data yang lebih kurang 3 juta tersebut yang ditolak pencairannya oleh Bank Himbara. Jadi yang cair secara tunai adalah KPM sembako yang pencairannya ditolak oleh Bank Himbara. Nah teman-teman semuanya, untuk sistem pencairan yang kedua, yaitu tetap seperti biasanya, atau bantuan sembako dicairkan melalui agen dan e-warung yang telah ditunjuk. Nah teman-teman semuanya, katanya e-warung akan dihapus. Kenapa masih pencairan bantuan sembako di agen dan e-warung? Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa Menteri Sosial yaitu Bu Risma menyampaikan bahwa e-warung akan dihapus. Artinya belum dihapus. Jadi sebelum dihapus secara resmi e-warung tersebut, maka untuk pencairan bantuan sembako tetap melalui agen dan juga e-warung. Bagi KPM sembako yang tidak termasuk ke dalam data yang ditolak pencairannya oleh Bank Himbara. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk sistem pencairan yang kedua, yaitu tetap seperti biasa, atau dicairkan melalui agen dan e-warung yang telah ditunjuk sampai dengan dihapusnya e-warung secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Nah teman-teman semuanya, jika telah dihapus e-warung secara resmi oleh pemerintah, barulah nantinya KPM sembako bebas membelanjakan bantuan sembako tersebut di warung dan toko yang diinginkannya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita masih menunggu dihapusnya e-warung secara resmi oleh Kementerian Sosial. Dan juga nantinya jika telah dihapus secara resmi, maka akan ada sosialisasi dan juga pemberitahuan secara resmi bagaimana mekanisme pencairan bantuan sembako untuk kedepannya. Dikarenakan untuk aplikasi pelaporan bantuan sembako saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Nah teman-teman semuanya, jadi itulah dua sistem pencairan bantuan sembako bagi KPM PKH dan BPNT ke depannya. Yang pertama, dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia bagi KPM sembako yang datanya ditolak pencairannya oleh Bank Himbara. Dan setelah bantuan cair secara tunai, maka wajib dibelanjakan untuk keperluan sembako. Tidak boleh dibelanjakan di luar keperluan sembako. Untuk pencairan yang kedua, tetap seperti biasanya, yaitu melalui agen dan juga e-warung yang telah ditunjuk, sampai dengan dihapusnya secara resmi e-warung sebagai tempat penyaluran bantuan sembako. Nah teman-teman semuanya, itulah informasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan,
silakan disampaikan melalui kolom komentar pada video ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.